Timnas Garuda meraih kemenangan di laga terakhir sebelum putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bagaimana dengan kondisi skuad jelang lawan Lebanon? Dan berapa kira-kira prediksi skor laga malam ini? Mari sama-sama kami ajak Anda untuk membahasnya dengan narasumber yang sudah terhubung melalui sambungan Zoom. Yang pertama kami akan berbincang dengan analis sepak bola Wesley Hutagalung. Bung Wesley, apa kabar? Kabar, Tony, kabar baik. Oke, kabar baik juga, mudah-mudahan ada pada timnas kita ya. Analisa Anda untuk laga malam ini, Bung, gimana? Ya, ini menarik karena sejak PT Clever menangani tim nasional kan baru pertama kali dia punya waktu laga uji coba. Iya. Waktu itu pertama kali dia menangani langsung berhadapan dengan pertandingan yang resmi, tidak punya waktu uji coba, tidak ada waktu racik-racik komposisi baru. Nah, dengan gaya baru ini tadi kita sudah dengar sama-sama beritanya dengan 4 back ini kan butuh adaptasi lagi. Nah, ketika menghadapi Chinese Taipei, ya maaf ya Bung Dodi, saya katakan itu bukan ujian yang pas untuk menghadapi Arab Saudi dan Irak. Karena oke lah, kita ketiban sial ya, lawan yang kita incar tidak mau datang, batal dengan segala macam ceritanya. Yeah. Tapi yang kemudian harus kita pahami adalah skor 6-0 itu bukan komposisi hasil racikan ideal dari PT Clever. Ini harus dipahami bahwa dia masih mencoba-coba dan memberikan menit bermain kepada pemain yang selama ini jarang mendapatkan tempat. Artinya Coach Clever sendiri belum ketemu dengan lawan ideal yang artinya bisa membuktikan kapasitas dan kualitas maksimal dia, begitu Bung Wesley? Tepat sekali, Bung Doni. Belum ada ujian untuk racikan yang pas. Nah, kita berharap Lebanon ini peringkatnya kan lumayan ya, 112 di atas kita. Iya. Dengan beda-beda tipis lah ya kalau ranking FIFA ya. Beti-beti lah ya. Iya. Gitu. Kalau misalnya kita harap ini menjadi ujian membangun kerangka tim, ya kita tunggu nih starting line-up-nya. Apakah pemain seperti Mauro, Miliano yang baru bergabung diberikan menit kesempatan, karena kalau formasi 4-2-3-1 kita kan punya striker cuma satu, Mauro. Iya. Kalau kemarin dicoba Sananta, ya kita belum menemukan striker yang pas untuk posisi nomor 9 dalam diri Sananta. Oke, Bung Wesley, mari sama-sama kita coba analisa kira-kira line up akan seperti apa. Kami punya grafis untuk Anda malam ini, mari kita saksikan sama-sama. Ini prediksi susunan pemain Indonesia yang akan berlaga melawan tim Lebanon malam ini. Apa komentar Anda, Bung Wesley? Iya, yang pasti saya berterima kasih masih ada Rizky Ridho di situ, masih ada Kang Buaya di situ. Iya, penting karena, itu ya. Bagi saya penting, karena inilah bukti bahwa fondasi sepak bola kita harus dibenahi benar-benar untuk bisa bersaing dengan saudara-saudara kita dari Eropa. Nah, posisi ini mungkin ideal. Semoga ini yang menjadi kerangka tim nanti menghadapi Irak dan Arab Saudi. Tapi sekali lagi, kita bukan tahu isi kepala PT Clever ya, tapi rasa-rasanya kalau bermain menyerang di Arab Saudi nanti pada Oktober, ya akan berat dengan gaya bermain lawan-lawan kita yang direct pass-nya bagus, bola-bola crossing-nya itu sangat membahayakan, dan berkali-kali tim nasional kita ini kan sering keteteran ya menghadapi bola-bola crossing di depan gawang. Yeah. Ya, apalagi dulu kalau kita ingat ya lawan apa ya, kita keteteran luar biasa menghadapi tim Timur Tengah lewat crossing dari kiri maupun kanan pertahanan kita. Iya. Tapi Lebanon ini apakah tidak bisa merepresentasikan secara keseluruhan warna tim sepak bola Timur Tengah, Bung Wesley? Sedikit-sedikit bisa, tapi tipis-tipis lah ya. Saya masih lihat, ya masih di bawah, masih di bawah Arab Saudi yang saat ini. Arab Saudi itu bukan tim yang sama ketika kita lihat di putaran kedua. Mereka berbenah luar biasa, ada gengsi yang mereka pertaruhkan. Mereka selalu melihat tuan rumah sebelumnya Piala Dunia Qatar, dan mereka tuan rumah Piala Dunia 2034, dan itu mereka benahi dengan cepat ketika mereka gagal dengan perubahan pergantian pelatih atau memberikan menit bermain yang banyak pada pemain nasional mereka di liga, karena tadi ini pemain nasional mereka sangat sulit dapat bermain di klub ya, karena datangnya pemain Eropa. Ya, tapi kan nggak bisa juga laga lawan Lebanon ini kita anggap apa ya istilahnya nggak serius gitu ya. Tetap harus ada perhatian utama gitu. Apa komentar Anda, Bung?
sangat-sangat harus serius karena disinilah waktu yang dimiliki Patrick Kluivert meracik komposisi tim yang baru dengan tambahan pemain baru. Karena saya bukannya anti ya Bung Nur, tapi kalau setiap pertandingan ada pemain baru, naturalisasi setiap pemain baru, naturalisasi jangan-jangan kita nyebutnya ke timnas, bukan timnas gitu. Jadi ini harus diwaspadai oleh Patrick Kluivert, dia nggak punya waktu untuk coba-coba lagi. Jadi harus ada kerangka tim di pertandingan lawan Lebanon. Nggak punya, ada kan nggak ada uji coba lagi kan, bulan Oktober lawan Argentina. Jadi ingat iklan di televisi bunyinya buat anak kok coba-coba, buat timnas jangan coba-coba gitu ya Bung Wesley ya. Tapi kalau dengan posisi ranking FIFA kita beti-beti lah, beda tipis dengan Lebanon itu, kira-kira prediksi Anda sesengit apa kira-kira laga malam ini? Sambil kita membaca nanti untuk laga-laga berikutnya nih. Saya yakin kita akan keluar menyerang. Oke. Dengan status kita sebagai tuan rumah, dan juga jangan lupa ada ekspektasi tinggi di publik sepak bola Indonesia untuk melihat tim nasional menyerang. Tapi bagi saya bermain menyerang nanti di putaran keempat adalah sebuah perjudian yang sangat beresiko. Kenapa begitu? Lebih dengan lawan yang kita hadapi dan bermain di Arab Saudi, bermain menyerang dengan pertahanan terbuka, bukan compact defense, memang resiko kita akan dapat benturan, bola-bola silang akan terbuka pertahanan kita. Tapi kalau kita compact defense dulu, membangun pertahanan yang rapat, kemudian kita punya kecepatan pemain Indonesia, itu yang harusnya dimaksimalkan. Itu menghabiskan energi juga ya di babak-babak awal begitu ya? Nah, kita harus pintar-pintar memainkan strategi. Kalau kita main terbuka sejak awal, jangan-jangan babak kedua kita udah keteteran. Oke, nah Bung Wesley, saya minta Anda menganalisa laga malam ini yang kita hadapi timnas Lebanon, kira-kira di atas lapangan akan seperti apa? Ada sejumlah kekhawatiran saya, Lebanon bermain bertahan terbuka. Jangan-jangan kalau bisa meminta, Patrick Kluivert minta Lebanon bermain lebih menyerang, karena itu akan lawan yang kita hadapi nanti begitu ya, di Arab Saudi nanti. Pemain seperti Karim Daric, Daniel Puri, saya pikir itu dua pemain lini depan yang kita harap bermain sungguh-sungguh ingin menyerang, sungguh-sungguh ingin bermain. Dan pemain yang Lebanon yang bermain di Borneo ada satu ya, Muhammad Bakar, moga-moga dia juga bisa membantu membuat gaya bermain Lebanon itu seperti yang kita butuhkan, karakter lawan-lawan yang kita akan hadapi nantinya. Nah, dua nama dari pemain Lebanon tadi yang kemudian bisa diimbangi oleh skuad timnas kita siapa kira-kira, Bung? Ya, tadi saya sebut Darwis dan Puri harusnya menjadi ujian bagi pertahanan kita, bagi Rizky Ridho, bagi Jahit Ses. Kalau saya berharap Lebanon mau bermain menyerang dari sayap, supaya inilah ujian kita nantinya menghadapi lawan kita, itu pasti mereka serangan sayap akan terjadi menghadapi Indonesia. Saya yakin sekali mereka akan menyerang pertahanan kita lewat kedua sayap. Oke, apa yang harus kita antisipasi? Kalau Anda membaca kesiapan timnas kita, harusnya juga saya akan nanya ke Pak Sumarji nih. Mudah-mudahan kalau bisa terhubung, bagaimana kondisi terkini timnas kita. Tapi dari pantauan Anda, Bung Wesley, bagaimana kesiapan timnas kita untuk laga malam ini? Karena saya tidak berada di Surabaya, tapi saya melihat ada atmosfer yang memang berbeda ketika tim ini diberikan waktu berkumpul cukup lama dan beradaptasi dengan gaya bermain baru, dengan lawan uji coba yang kemarin memberikan kita kemenangan 6-0. Itu bagi saya adalah sebuah suntikan moral bahwa tim ini bisa bermain agresif, punya penyelesaian serangan, punya daya ledak, tinggal siapa yang akan meledak yang dipercaya oleh Patrick Kluivert. Ya, artinya akan bertaburan bintangkah timnas kita atau hanya itu-itu saja sehingga kaderisasinya mandek. Ini kan ujian buat Coach Kluivert sebenarnya, ya Bung ya? Ya, kita sih berharap siapa yang terbaik, anak bangsa yang pegang paspor Indonesia ya diberikan kesempatan. Tapi setiap pelatih itu mencari pemain sesuai dengan karakter permainan yang dia racik dan sesuai lawan yang akan dihadapi. Jadi kalau akan ada rotasi 3-4 pemain baru datang nanti di pertandingan berikut yang akan setelah ini ya, setelah kualifikasi, wajar-wajar saja Bung Doni, karena berbeda, setiap lawan itu akan berbeda gaya bermainnya dan dibutuhkan oleh tim pelatih.
Ya, bagaimana dengan durasi kebersamaan yang cukup panjang? Apakah ini efektif untuk kemudian mendukung strateginya Coach Kluivert atau malah membuat skuad kita agak melempem begitu karena terlalu lama gitu? Saya melihat yang sebelumnya, yang pertama bahwa kita punya fondasi sepak bola yang agak berbeda. Yang pemain kita yang di Eropa dengan pemain yang di Indonesia fondasinya berbeda. Oke. Nah, kalau kita punya waktu untuk menyamakan, itu akan jauh lebih bagus buat PT Kluivert, karena PT Kluivert umurnya masih umur jagung kalau istilahnya untuk menangani tim nasional Indonesia, Iya. meskipun Dia butuh pembuktian juga ya. Dia butuh laga ini. jangan lupa dia punya nama besar sebagai pemain dan sebagai pelatih juga berbeda. Iya. Dengan asistennya mungkin punya nama lebih mentereng sebagai pelatih. Nah, ini yang harus kita hadapi. Kita nggak boleh bohong, PT Kluivert butuh waktu untuk mengenal sepak bola Indonesia. Cuaca Surabaya yang lebih hot nih. Ini gimana pengaruhnya nih? Sebagai warga Bekasi mungkin mirip-mirip ya. Saat ini memang kadang-kadang kita harus mengatakan sebagai tuan rumah, pemain kita juga keteteran. Karena apa? Berapa persen yang datang dari Eropa, yang dari luar negeri, dari Amerika, yang dari Italia, dari Belanda. Berapa persen sih yang sudah berdamai dalam terkutip dengan udara di Indonesia, termasuk Surabaya. Jadi laga home, rasa-rasa laga away juga akan terjadi. Kita rasakan, terlihat kok berapa kali kita laga home di GBK, para pemain kita yang datang dari Eropa kan keteteran juga. Sulit mereka bermain cepat untuk 90 menit. Iya, kan nggak mungkin lapangannya full AC ya Bung ya. Oke, yuk kita lihat head to head Indonesia laga Lebanon seperti apa. Kami sudah siapkan grafisnya berikut ini. Bung Wesley silahkan Anda analisa Indonesia versus Lebanon malam ini. Ini kita judulnya oke nih. Menang lagi yuk Timnas, pasti bisa. 14 Mei Indonesia masih harus tunduk atas kekuatan Lebanon, ini dalam Piala Presiden. Kemudian 2003 Indonesia unggul atas Lebanon. Di bulan Juni 2003 kita tunduk di posisi 1-5 atas Lebanon. Sementara tahun 2007 Indonesia U23 juga harus mengakui keunggulan Lebanon di kualifikasi Olimpiade 2008, dan April 2007 Indonesia khususnya yang U23 masih harus mengakui kehebatan tim Lebanon sama-sama untuk kualifikasi Olimpiade tahun 2008. Nah ini kalau grafis, silakan. Ada sorotan yang harus kita hadapi, Bu Doni, bahwa pertama tim senior kita bermain tahun 1975, itu pun di ajang bukan kualifikasi seperti sekarang. Dan selebihnya kita bermain di usia 23. Lalu sepak bola Timur Tengah yang dulu sama sekarang udah jauh berbeda. Sepak bola Timur Tengah itu saat ini boleh kita katakan mereka membeli semua teknologi, semua informasi perkembangan sepak bola, dan mereka bisa menerapkannya di banyak negara Timur Tengah. Sementara sepak bola kita setelah sempat menjadi raksasa katanya di Asia dan Asia Tenggara, kemudian kita mulai keteteran melihat perkembangan yang pesat di luar negeri sana, kita mulai lagi berkembang pelan-pelan membangun sepak bola dengan memakai strategi naturalisasi. Apakah ini kemudian bisa menjadi jawaban? Untuk jangka panjang, tidak. Jangka pendek, iya. Oke, tapi kalau bicara jangka pendek, apakah laga kemenangan atas Taiwan bisa menjadi booster untuk laga malam ini melawan Lebanon? Harusnya iya. Siapapun yang diturunkan perubahan formasi, saya yakin akan ada perubahan formasi lah ya. Di kanan Kevin Dick, Calvin Perdong di kiri, Jai, itu yang tadi formasi yang disampaikan oleh Nusantara TV. Saya pikir saya juga berharap yang sama. Inilah komposisi kerangka ideal yang perlu dimatangkan, perlu diberikan kesempatan untuk bermain bersama dengan menit yang lebih lama, sehingga nanti ketika menghadapi lawan-lawan di pertandingan sesungguhnya tidak lagi butuh waktu untuk coba-coba dan mengenal gaya bermain sama teman. Oke, Bung Wesley, ngomong-ngomong tahu nggak kondisi oleh Romani saat ini gimana? Ya, kalau dari berita-berita sebelumnya ya bahwa dia akan butuh waktu berapa 3 bulan, 4 bulan. Saya masih nggak yakin dia akan ada di bulan Oktober nanti. Makanya dipercepatlah kehadiran Mauro itu. Jadi kondisi ini, bayangkan di sebuah negara pemain cedera itu disampaikan oleh ketua umum federasi. Agak aneh sih. Berarti kan genting ya situasinya.
Tapi equal nggak, setara nggak Romani sama Mauro? Saya masih melihat oleh Romani lebih berpengalaman, lebih matang di dalam kotak penalti dibandingkan Mauro. Karena kita lihat Mauro, saya nyari-nyari videonya waktu lawan Volendam masih agak sulit. Saya baru lihat agak lama Mauro bermain kemarin. Oh, oke. Cari Ya. videonya enak, saya lihat Mauro bermain yang Iya. agresif di kotak penalti. Oke, tapi tetap optimisme